Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan mari kita doakan untuk teman-teman kita, guru-guru kita, serta warga sekolah agar terus sehat, dan bagi yang terkena penyakit agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita sanjungkan ke baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya di hari akhir kelak nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Rubaya dari kelas 11 MIPA 1 akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Belajar Kehidupan dari surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Di dalam surat ini, ada pengulangan kata An-Nas sampai 5 kali. Semuanya menyimpan makna tersendiri, terutama ayat 1-3, ada awalan kata Malik, Rob, dan Ilah, merupakan permintaan kepada Allah dengan menyebut ketiga sifatnya dari godaan was-was seperti yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, dan juga sebagai petunjuk menuju sebuah proses yang akan dilalui oleh manusia. Imam Suyuti dalam Asror Tartib Al-Quran mengutip pendapat Ibnu Al-Zamlakani yang mengupas tuntas tentang penggunaan kata An-Nas dalam surat An-Nas. Di antaranya, pertama, kata An-Nas yang berarti fase kanak-kanak. Kata An-Nas didahului dengan kata Robbi yang mengisyaratkan bahwa proses kehidupan ini diawali dengan fase kanak-kanak yang seharusnya mendapatkan pendidikan. Karena kata Robbi berasal dari kata Robbiha yarbahu yang berarti mendidik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik dan mengajarkan banyak hal melalui ayat yang tersurat, yaitu Al-Qur'an maupun hadis, serta ayat yang tersirat, yaitu alam semesta ini. Kedua, kata Anas yang berarti fase dewasa. Dalam ayat kedua, kata Anas didahului dengan kata Malik yang berarti pemimpin atau raja. Hal ini identik dengan orang yang memasuki fase kedewasaan seseorang dalam berpikir serta bertindak setelah melalui pengembaraan menimba ilmu di fase kanak-kanak. Kemudian siap terjun di masyarakat menjadi seorang pemimpin yang mampu mengemban tugas dan amanat yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, kata Anas yang berarti memasuki fase tua. Ayat ketiga, kata Anas diawali kata Ilah yang berarti Tuhan seluruh manusia. Kata ini mengidentikan tentang ibadah terhadap Tuhan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua setelah merasakan lika-liku kehidupan, mulai getir pahitnya suatu profesi, jabatan, maupun kedudukan.
Golongan ini merasakan adanya kekosongan spiritual dalam hatinya dan merasa ajal semakin mendekatinya. Yang keempat, kata Anas dalam ayat 5 berarti ulama dan ahli ibadah. Ayat yang kelima mengisyaratkan tentang ujian maupun godaan yang selalu menghantui mereka, terutama karena banyak pendapat ulama dalam kitab-kitab literatur. Kadangkala, seorang ulama menjadi bimbang dalam menentukan jawaban sebuah permasalahan yang terjadi. Begitu juga banyak orang yang mengetahui agama, namun tidak mau mengamalkannya. Begitu juga yang dirasa seorang yang ahli ibadah dalam menjalankan ajaran agama. Kadang terlintas keraguan dalam hatinya. Ia merasa ibadahnya pasti diterima tanpa mendasari dengan ilmu yang mumpuni. Seperti syair Arab yang tertuang dalam kitab Ta'limul Muta'lim, berbunyi, akan terjadi kerusakan yang besar sekali, terutama yang dilakukan dua golongan. Pertama, orang yang mengetahui ilmu agama namun tidak mempraktekkan ilmunya. Kedua, ahli ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu. Keduanya akan menjadi sumber masalah bagi yang mengikuti keduanya. Yang kelima, kata Anas dalam ayat ke-6 menunjukkan manusia penggoda yang mempunyai perangai jahat, seringkali bikin onar, dan menyusahkan orang lain. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang godaan yang menghalangi langkah manusia dalam menjalankan kebaikan. Ada yang terlihat jelas, yaitu dari golongan manusia. Begitu juga ada golongan jin yang kasat mata. Sekian dari saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tausiah singkat berikut ini adalah ternyata Quran Surah An-Nas yang mungkin seringkali kita baca di setiap sholat-sholat kita mengandung makna, mengandung kajian yang penting dan dapat kita amalkan di hari-hari kita. Saya berpesan bahwa marilah kita tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mengkaji maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.